Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, kesempatan ini kami mohon waktunya mengganggu untuk kami dapat melaksanakan tugas pendidikan calon guru penggerak untuk modul 3.1 yang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Untuk hal ini, monggo Bu Dwi mungkin mengawali pertanyaannya seperti apa? Baik Bapak, untuk yang modul 1 di sini kita akan membicarakan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di tugas demonstrasi kontekstual ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai sekitar 2 atau 3 kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah di satuan pendidikan, karena kita bertiga maka kita langsung satu kegiatan. Kemudian ada 2 kepala sekolah lain yang mungkin akan kami lakukan secara luring ataupun online. Baik Bapak, yang pertama mungkin kita akan mendiskusikan tentang cerita kasus yang Bapak Edi pernah alami, yang harus membuat Bapak Edi itu mengambil suatu keputusan. Ini kasus ini terkait siswa atau orang tua atau guru? Bisa tiga-tiganya. Ini dulu pernah ada kasus, ada satu anak dikeroyok oleh 11 siswa. Nah, tentu ini sangat bermasalah ini. Tentu yang dikeroyok itu orang tuanya menuntutnya ya 11 anak ini harus dikeluarkan, harus pindah dari SMP Negeri 1 Sukabumi. Kalau tidak akan dilaporkan ke pihak Polres melalui hukum. Sebenarnya sudah masuk laporan, tapi masih belum BAP. Pada waktu itu disarankan oleh anggota Polres dibicarakan baik-baik dulu dengan sekolah, karena ini kejadiannya dalam lingkup sekolah. Kemudian begitu saya mendengar bahwa ada kejadian tersebut dan korban pemukulan itu ada di rumah sakit, langsung saya menuju ke rumah sakit mendampingi orang tuanya, ya sambil mendinginkan suasana gitu, saya ajak ngomong-ngomong sambil kita amarahnya supaya menjadi lebih dingin. Nah, kemudian selanjutnya kita kumpulkan yang 11 siswa itu, orang tuanya kita panggil ke sekolah. Kita diskusikan bagaimana jalan keluarnya untuk yang pertemuan pertama. Terus kemudian yang pertemuan pertama ini kita membahas tentang bagaimana anak yang di rumah sakit ini penyelesaiannya, penyembuhannya. Nah, ternyata yang 11 orang ini sudah sanggup untuk lunas untuk membayar biaya rumah sakit pada waktu perawatan itu, terus kemudian pada waktu check up. Jadi semua ditanggung oleh wali murid yang 11 orang yang mengeroyok ini. Itu pertemuan pertama. Baru pertemuan kedua berikutnya, 2 hari berikutnya setelah pertemuan pertama, kita bertemu lagi. Sebelum itu saya bersama teman-teman, bersama Wakasek, bersama wali kelas, terus berkoordinasi bagaimana baiknya. Nah, kalau sesuai dengan tuntutan orang tua korban yang 11 anak ini harus pindah semua, bisa jadi ramai. Nah, terus tidak, untuk zaman sekarang ya juga sudah tidak zaman yang seperti itu. Anak yang bermasalah pindah, sama saja dengan memindahkan masalah. Kalau menurut saya berbesar hati untuk mendidik yang 11 anak ini. Timbullah ide bagaimana kalau 11 anak ini nanti kita titipkan di
pondok pesantren yang bersedia untuk dititipi mendidik pada saat pulang sekolah. Sekolahnya tetap di SMP Negeri 1 Sukoto. Nah, tapi setelah pulang, anak-anak ini ada yang mendidik, ada yang membimbing. Nah, khawatir kalau di rumah terus bapak ibunya sibuk bekerja tidak terurus anak ini. Makanya paling tidak ada yang membimbing setelah ini untuk perbaikan sikapnya supaya menjadi lebih baik. Nah, kemudian setelah kita diskusi dengan bapak ibu guru, dengan guru BK, terus wali kelas, kita menemukan pondok yang bersedia menerima dan sudah terbiasa menerima anak-anak yang ada kasus di sekolah, kemudian dibimbing setelah selesai, setelah sudah baik, itu kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, kemudian anak-anak ini direncanakan selama 100 hari atau 3 bulan lebih sedikit, programnya selama 100 hari. Karena kalau 1 minggu atau 2 minggu itu saya kira tidak efektif, hanya masuk telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Tapi kalau sudah 100 hari, insya Allah sudah pembiasaan itu sudah terbiasa. Kita dapat itu bapak pesantrennya di mana itu wilayah Tugung. dan cantik gitu. Di wilayah Tugung itu, kemudian tiap hari diantar ke sekolah untuk pembelajarannya. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, kita kumpul lagi dengan wali murid. Kita sampaikan program kita bahwa ada program untuk perbaikan sikap, memperbaiki dari akhlak anak-anak ini, memperbaiki etika, memperbaiki karakter anak-anak ini, dan wali murid menyambut baik bahwa kita siap untuk membiayai ke sana. Dan terus kemudian masih ada satu kendala lagi, itu tuntutan dari orang tua ini yang harus pindah ini. Nah, kemudian pada pertemuan kedua, sebelum kita menyampaikan kepada 11 orang yang mengeroyok tadi, kita masih berdiskusi dengan orang tua korban. Setelah diskusi dengan orang tua korban, kita sampaikan bahwa 11 anak ini nanti kita bernyanyi, kita perbaiki sikapnya, kita bimbing itu. Kok setuju akhirnya setuju. Ya, itu akhirnya program itu dijalankan. Terus setelah dini amarahnya yang program ini kita pertemukan. Setelah kita pertemukan malah terjadi hujan tangis, saling memaafkan dan terusnya. Andaikan kita pertemuan langsung saat kejadian, mungkin masih amarahnya masih meluap-luap. Karena saya pengalaman untuk menyatukan orang itu jangan langsung disatukan itu pada waktu masih ada masalah, harus di besoknya, pada hari berikutnya, pada waktu yang musuhnya sudah turun. Tapi kalau waktu memuncak itu malah tidak akan ketemu, malah tidak. Saat yang musuhnya turun, terus di rumah sakit kemudian ditangani dengan baik, kemudian biayanya siap ditanggung sampai biaya check up-nya. Alhamdulillah orang tua dari korban itu akhirnya menerima. Kemudian yang 11 anak ini diberi perlakuan untuk bukan dihukum tapi dibimbing supaya menjadi lebih baik. Sudah jalan kira-kira 3 bulan, kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Dari 11 anak itu malah ada 9 anak yang melanjutkan terus di sana. Meskipun program sudah berakhir, yang 11 anak malah ada 9 anak yang terus melanjutkan meskipun ini masa pembimbingannya, karantinanya sudah habis, sudah 100 hari. Ternyata orang tua itu bagus Pak, hasilnya anak-anak di rumah itu malah sopan, sungkem sama orang tua itu,
Tidak seperti dulu sudah sikapnya lebih lembut, tidak kasar lagi. Alhamdulillah dengan bimbingan Bapak Ustadz tadi, anak-anak diajari sholat tahajud. Biasanya di rumah mungkin kalau dengan orang tuanya nengkel, kalau di sana mungkin tidak berani nengkel, dilaksanakan saja. Akhirnya kok berdampak bagus pada anak-anak. Akhirnya dari 11 itu 9 yang ya kan sangat bagus. Sampai lulus malah. Sampai lulus ya, bahkan sampai lulus, alhamdulillah. Ya itu sekilas cerita tentang penanganan kasus di SMP Negeri 1 Sukabumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sesuatu mau bertanya mungkin. Saya sangat senang dengan apa yang Bapak ceritakan. Saya ingin menggali lebih dalam. Apakah pengambilan keputusan terhadap anak yang bermasalah tadi pernah dilakukan oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang lain, ataukah Bapak Ibu dari Bapak Kepala Sekolah sendiri sehingga menginspirasi kalau menyelesaikan masalah itu tidak seharusnya ketika dalam kondisi panas, ketemu panas dipertemukan, atau ketika ada tuntutan-tuntutan yang bersifat hukum, misalnya tuntutan ke kepolisian, tetapi Bapak mampu mengendalikan kondisi itu. Jadi Bapak itu yang ingin saya gali pertanyaan saya itu, siapa tokoh panutan yang Bapak jadikan acuan sehingga Bapak memakai cara seperti yang dikemukakan? Kalau tokoh panutan saya ya alhamdulillah bapak saya sendiri. Bapak saya sendiri. Kebetulan bapak saya itu memang sikapnya seperti itu, sabar orangnya memang. Terus tutur katanya lemah lembut, malah dengan ibu saya, dengan ibu kandung saya, bapak dengan ibu itu ngomongnya bahasa halus gitu. Itu maksudnya untuk memberikan pelajaran kepada, memberi contoh kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu tanpa dibelajar itu sudah bisa itu bahasa halusnya, bahasa daerah yang halus. Itu yang hampir tidak ada ya. Biasanya istri yang berbahasa halus kepada suami itu banyak, tapi kalau dua-duanya sama-sama bahasa halus itu hampir tidak ada. Itu yang saya lihat dari ayah saya dalam ayah saya. Terus dalam mengambil keputusan itu seperti itu biasanya. Kalau masih itu dalam top amarah itu jangan dikumpulkan dulu, nanti biar diinginkan dulu baru dipertemukan. Itu rumusnya sudah, dan itu sudah beberapa kali di sekolah lain sudah saya laksanakan. Alhamdulillah berhasil semua. Termasuk yang terberat di sini karena 11 orang itu ngeroyok satu orang itu betapa beratnya itu, sampai berapa malam nggak bisa tidur mencari solusi terbaik. Soalnya kalau sampai 11 anak sampai keluar, indah itu ramainya bukan main. Oh iya, jelas itu. Andai kata saat itu dipublikasikan, bagaimana perasaan Bapak? Seandainya ada wartawan ke sini, kemudian tahu masalah yang sedang terjadi, tahu penanganan yang Bapak laksanakan, bagaimana perasaan dari Bapak? Kalau sampai dipublikasikan ya nama sekolah kita sampai Negeri 1 Sukabumi ini yang saya jaga. Makanya meskipun tuntutannya pindah 11, bagaimana supaya tidak terjadi kabar keluar, itu yang saya jaga, supaya tidak ada kabar keluar. Kalau kabarnya sampai keluar, nama SMP Negeri 1 Sukabumi bisa-bisa saya tiap minggu dipanggil kepala dinas, dipanggil kepala bidang untuk dibimbing. Ya. Saya kira sudah ya. Satu lagi Apa? dari keputusan yang Bapak Edi ambil, Bapak Edi bisa merefleksikan apakah keputusan itu sudah memang benar, apakah mungkin ada ide alternatif lain yang bisa diambil dalam keputusan itu? Kalau melihat dari dampaknya,
awal saya memang sudah meyakini bahwa ini jalan terbaik kalau untuk saya. Daripada anak-anak dipindahkan sesuai dengan tuntutan orang tua korban, ini menurut saya jalan terbaik karena tidak terjadi duplikasi keluar. Kalau sampai bocor, kan nama sekolah juga tercoreng, terus mesti kepala dinas beserta jajarannya itu jadi ribet, harus membina kita, sekolah kita. Alhamdulillah di internal sekolah kita sudah bisa kita tangani dari awal. Sebenarnya banyak alternatif dari teman-teman, usulnya begini dan begitu kok. Saya itu terinspirasi juga dari SMP Negeri 2 Sukodono pada waktu itu. Sekolahnya bagus atau jadi anak-anak yang bermasalah itu kebetulan pondoknya dekat, hanya di sampingnya begitu berbatas tembok. Sehingga kalau ada sedikit masalah untuk membantu membimbing itu dititipkan di situ. Tapi hanya 1 minggu, kalau tergantung dengan hanya 1 minggu atau maksimal 2 minggu. Tapi kalau kita kan langsung sebenarnya awalnya saya sudah ke sana, kan, tapi pada waktu itu liburan sehingga ke sana ustadznya pada liburan semua, jadi pulang kampung istilahnya, sehingga tidak ada yang menangani. Dan kebetulan yang di Tokyo itu karena sudah bertempat tinggal di situ, jadi ya tidak kemana-mana. Meskipun liburan ya seperti tidak ada liburan bagi beliau. Kok jodohnya ke sana gitu. Saya punya keyakinan bahwa ini terus bisa dilaksanakan. Akhirnya kita sampaikan ke teman-teman, banyak yang setuju, orang tua juga menerima pada waktu itu, dan bukti bahwa keyakinan saya ini suatu hal yang baik. Ternyata dari 11 itu ada 9 siswa yang melanjutkan meskipun sudah selesai masa pembimbingannya. Sampai lulus ya Bapak, akhirnya anaknya lulus gitu ya. Jadi intuisi juga berperan ya Pak. Ya, intuisi juga berperan. Berarti ini berpihak pada murid kan gitu ya. Ya, terus. Ini Pak, terima kasih atas informasinya. Kami sudah mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari sini, menginspirasi. Terima kasih sekali lagi acaranya Pak, dan mohon maaf. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan. Oke, terus. Pak Burhan, saya pada kesempatan kali ini ingin mewawancara panjenengan selaku Pak Burhan SMP Negeri 5 Gucialit 1 Atap. Oh begitu. Terima kasih. Saya salam. Adapun apa yang saya wawancarakan ini merupakan tugas buat saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal-hal yang ingin saya wawancarakan adalah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selama panjenengan memimpin lembaga SMP Negeri 5 Gucialit 1 Atap ini, kira-kira Pak Burhan kan sudah pernah menangani masalah-masalah sehingga memerlukan tindakan-tindakan sehingga pengambilan keputusan. Saya ingin belajar di sini Pak Burhan, sifatnya sharing begitu, sehingga saya memperoleh ilmu bagaimana cara mengatasi masalah yang pernah Pak Burhan laksanakan begitu. Terima kasih, suatu kesempatan yang baik buat
saya mendapatkan tamu dengan kita sharing tentang apa kebijakan hal baik yang di sekolah. Saya mulai per 1 April diamanai menjadi kepala sekolah di SMP di Maltuja Desa Batap. Jadi kalau ada dikatakan masalah sih bisa dikatakan masalah atau tidak, karena awal saya masuk di situ melihat kondisi yang ada. Awalnya saya melihat keseharian di sana, anak-anak masuk jam setengah 8, karena saya terbiasa di sekolah yang lama itu jam 7 kan sudah ada aktivitas. Jadi setengah 8 itu nunggu setengah jam itu eman 30 menit itu apa, sehingga saya kumpulkan teman-teman di sana karena satu atap tuh kumpul sama SD. Jadi kita minta waktu kepala SSD untuk kita bincang-bincang, karena biar tetap tidak mengambil jam, karena jam setengah 8 mereka kebiasaannya masuk. Jadi saya bawa nilai baik yang ada di sekolah lama, pembiasaan di sekolah lama saya bawa ke sekolah baru, yakni pembiasaan sholat duha. Jadi mulai kelas yang diwajibkan itu kelas 4 sampai kelas 9. Alhamdulillah, pertama mungkin kita ngasih contoh. Kalau kita cuma ngasih instruksi, gak dibukti, ayo sholat, tidak. Tapi paling tidak kita ngajak anak-anak ngajak sholat jam 7. Paling tidak jam 7 lewat 10 sudah kita mulai sholat duha, karena kita kasih kesempatan anak-anak untuk ambil wudhu dan sebagainya. Karena masjid itu ke sekolah agak jauh. Beda dengan sudah lingkupan sekolah, enak ngatasinya. Tapi kalau anak-anak kadang sih ke sana ngalaunya itu suatu suatu pembelajaran. Saya niatkan berapapun yang ikut sholat, meskipun tidak semuanya ikut karena masih baru. Tapi alhamdulillah sekarang itu 80% anak-anak sudah bisa ikut. Yang pertama, untuk sholat duha ini memang ada kendala. Kadang ada sebagian guru masih belum siap, sehingga kita ada binaan, kita panggil, paling tidak kita ngasih pencerahan pentingnya pembimbingan ke anak-anak. Kalau kita ngajak semuanya bisa ngajak, tapi bagaimana kita bisa membimbing, mendidiknya, itu nilai-nilai kebaikan itu yang perlu kita sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nilai di situ rasa nasionalisme, biar kita nambah semangat, karena kita dikirus dengan adanya arus globalisasi dan arus zaman modern kayak begini, era digital. Kadang rasa kebangsaan kita, rasa sebenarnya terkikis, sehingga alhamdulillah pembiasaan setelah sholat duha kita lanjutkan. Anak-anak saya kumpulkan jadi satu dari kelas 1 sampai kelas 9. Ya, ini pembiasaannya penghormatan pada bendera. Jadi menyanyi secara serentak dengan hormat pada bendera, kemudian doa bersama Setiap hari, dengan harapan kalau mereka terbiasa dengan menyanyikan Indonesia Raya, mau tidak mau hormat mereka akan hafal. Begitu juga dengan kadang kita setelah itu kita tambah lagi Pancasila, karena ada kasus yang kemarin membuat kita paling tidak pembiasaan itu kalau sudah sering dihafal, lama-lama anak-anak hafal sendiri kalau terbiasa dilakukan. Terhadap apa yang Pak Burhan lakukan, apakah tidak ada pertentangan begitu dari Bapak Ibu guru yang ada di situ, misalnya mereka bagaimana? Kalau di bidang pertentangan secara objektif tidak, hanya saja mereka tidak ikut mendampingi itu saja. Tapi saya tetap Enggak, nanti kan saya edit gitu. Jadi kalau masuk pertentangan, sebelumnya secara kasat mata tidak, mereka bilang menolak tidak, hanya kalau diajak kadang saya diem saja. Gitu. Jadi maka dari itu kadang sebagian saya duduk bersama, kita ada pembinaan gitu, yang memberikan tugas kembali lagi pada hikmah kita sebagai guru, mendidik, mengajar sama membimbing itu.
Memang tidak hanya mudahnya itu kalau pimpinan punya kuasa gampang, tapi memang ada sedikit. Maksud saya kemudian apa yang Pak Burhan lakukan untuk Bapak Ibu guru supaya sama-sama ikut mensukseskan program yang baru tadi? Satu ya ini komunikasi sama pendekatan mereka. Paling tidak pada waktu rapat saya selipkan mengajak mereka untuk sholat, mendampingi sholat duha. Karena mau tidak mau namanya anak-anak kalau tidak didampingi tidak efektif. Kalau hanya cuma 2 orang, apalagi seusia SD, inilah suatu pembelajaran buat saya karena SD SMP beda karakter. Kalau kita satu sekolah saja SMP bisa, tapi saya ada SD, kadang saya tuyul. Bahkan saya sering ngatasi anak-anak kelahi di SD. Karena memang habitnya mereka jarang ketemunya di sekolah, ya ada yang usil dan sebagainya. Jadi komunikasi sama secara umum pada waktu pembinaan, secara khusus kita bina, ada buku pembinaan, paling tidak ngajak kebaikannya itu. Kalau boleh saya tahu, di dalam melaksanakan kegiatan itu mengapa Pak Burhan mengambil tindakan, mengambil sebuah kegiatan berupa sholat duha, kemudian menghormat pada bendera, seraya menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga Pancasila. Intuisi apa yang melatar belakangi Pak Burhan melakukan itu? Satu, karena background saya adalah PAI, dan kegiatan dulu di mana saya berada sebelum pembelajaran memang pembiasaan sholat duha. Saya pertama kali dinas di Tempur Sari itu ya tetap pembiasaan sholat duha itu yang saya tidak. Kemudian pembiasaan baca Quran. Hanya saja yang di SMP Sombo ini masih belum kita literasi baca, masih belum. Hanya pingin sekali tapi mencari momen yang pas masih belum. Kita bertahap masih sholat duha. Yang kedua, masalah nasionalisme, karena saya juga banyak di pramuka, nilai-nilai nasionalisme itu masuk, sehingga saya ajarkan ke anak-anak karena sekarang itu lunturnya rasa cinta tanah air. Kadang kita ada nyanyi lagu Indonesia Raya kita diam saja, ajun. Kadang bendera jatuh kita biasa saja. Tuh, sehingga melatar belakang itu, dan juga semangat kebangsaan dan religius harus kita tampakkan. Karena ini satu kesatuan ya, karena kumpul waton minat iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa sholat duha saya sampaikan pada anak-anak, kalau sholat duha pasti dapat pahala, pasti sudah. Kalau masih belajar kadang kita sih nek masuk, kalau enggak. Makanya kita pendekatannya adalah pendekatan secara ketuhanan yang punya hak mengabulkan doa-doa Allah, sehingga kita ajak mereka mendekatkan ke sana. Kalau sudah terbiasa sholat duha, ngatur ke yang lain gampang. Itu saya. Kalau anak-anak sudah gampang diajak sholat duha, maka pembelajaran yang lain itu insya Allah ngalir. Kalau boleh saya tahu Pak Burhan, tokoh panutan Pak Burhan sehingga Pak Burhan mencetuskan ide-ide seperti itu di sekolah baru yang panjenengan pimpin, dari siapa? Siapa tokoh yang menginspirasi begitu bagi kepemimpinan Pak Burhan di dalam lembaga ini? Kalau pertama yang jelas keluarga itu Bapak. Alhamdulillah Bapak almarhum itu sama orang GPAI SD. Kemudian yang kedua, saya itu mulai semangat, artinya punya tokoh itu ada guru saya, yakni Haji Imam Darmawi Burhan, hampir sama namanya belakangnya. Sehingga saya mencontoh kegiatan pembelajaran itu, mencontoh saya sewaktu masih di aliyah dulu. Pak Imam Darmawi Burhan itu adalah guru Quran hadis dulu, sehingga nilainya itu yang saya bawa. Kemudian Bapak Imam diangkat menjadi kepala sekolah. Gerakan-gerakan itu yang saya tiru. Contoh mulai Pak Imam itu
tiap hari tadarus Quran 1 juz. Jadi anak-anak masuk kasih 1 juz Quran. Dan itu pun sudah saya lakukan pertama kali saya sekolah di SMA Nurul Ma'arifah di Pondowati dulu. Jadi saya tiru di situ. Karena apa? Kalau anak-anak sudah cinta Quran, kalau sudah mereka gampang pada Quran, ngaturnya itu juga gampang. Setelah itu makanya sholat duha. Ini yang belum saya lakukan ini yang di Somboy masalah ngaji belum. Tapi ngen bisa hanya saja 1 bulan 1 kali, yakni Jumat Legi. Kemudian baca Quran serentak 3-4 makro dulu. Sehingga di SMP bersyukur sudah pernah hatam 1 kali. Jadi tiap hari 3 makro 1 tahun lebih itu sudah hatam. Ini yang belum ingin saya contoh tapi masih kendala karena letak ngaturnya anak jalan sudah butuh waktu. Beda kalau sudah dalam satu kawasan enak ngaturnya. Menurut Pak Burhan, tadi sudah memberikan perubahan-perubahan yang bernilai kebajikan. Okay. Selama ini bagaimana? Apakah sudah berjalan efektif, sudah berhasilkah begitu? Okay. Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah ada perubahan. Ada perubahan. 1, anak-anak sudah mulai disiplin. Karena apa? Di sholat pun sudah kita diajar disiplin saja. Sebetulnya sudah diajar disiplin. Dengan mereka sholat, mereka sudah mau tidak mau tertata dengan sendirinya. Memang masih belum 100%. Kita namanya guru gak langsung cuma 1 kali nyampaikan, ya harus cerewet kita. Tiap hari mesti pagi itu saya mesti ngontrol ke anak-anak. Ke kelas dulu langsung kita ajak. Yang ada di kelas ayo. Tiap hari dulu. Kalau cuma langsung kita tunggu, tidak bisa. Namanya anak. Kadang pun kita sudah giring, tengah jalan hilang. Ya kita jangan pesimis. Kita cuma intinya kita ngajak, ya kan, kita kan kewajibannya kan ngajak, bukan memaksakan. Kita hanya ngajak yang baik. Mereka bisa, mereka ikut ya alhamdulillah. Tidak ikut kan kita sudah tetap dapat pahalanya mengajak itu. Itu prinsip saya begitu. Saya gak terlalu karena kalau terlalu maksa maka stres ke kita. Apa yang ada terjadi mangkel kita. Kalau ada ikut kita mangkel emosi yang ada, sehingga tidak lahir dari hati. Sehingga lihat anak-anak sudah tidak sholat terus emosi, pengennya dewe dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah dari hati, ya itu. Mungkin itu yang bisa saya ambil hikmah dari kepemimpinan Bapak Burhan di dalam mengambil keputusan yang bernilai atau berbasis kebajikan sebagai seorang pemimpin. Alhamdulillah menginspirasi bagi saya sehingga saya mendapatkan ilmu baru dari Bapak tentang kepemimpinan dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesetiaan Pak Burhan. Sami-sami. Pada kesempatan kali ini memberikan wawancara keilmuan pada saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.